Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Teguh Primandanu dan saya biasa dipanggil Teguh oleh teman-teman saya. Saya berasal dari Tutur Nongko Jajar, Pasuruan. Barangkali yang belum mengetahui Tutur Nongko Jajar itu di mana, Tutur Nongko Jajar ini merupakan salah satu akses atau jalan mau ke Bromo atau mau ke Gunung Bromo. Jadi buat teman-teman atau siapapun yang menyaksikan video ini, barangkali nanti mau ke Gunung Bromo bisa mampir rumah saya. Seperti itu ya. Kemudian saya sekarang sedang menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu jurusan Tadris Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan semester 6. Nah, di video kali ini saya diberikan tugas oleh dosen saya, yaitu Ibu Marhayati, untuk membuat video tentang pembelajaran. Bagaimana saya mengajar di depan kamera seperti itu. Kameranya seperti itu. Nah, saya sangat berterima kasih kepada Ibu Marhayati yang telah memberikan tugas ini, karena ini merupakan sebuah pengalaman pertama saya untuk membuat video pembelajaran di depan kamera seperti ini. Dan juga saya mohon maaf apabila nanti ketika saya menjelaskan terdapat kata-kata atau penjelasan saya yang kurang jelas atau kurang detail, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar seperti itu ya. Nah, sebelum penjelasan atau pembelajaran di video ini saya mulai, saya akan sedikit membahas apa sih yang akan kita bahas di dalam video ini. Seperti itu ya. Yang akan kita bahas dalam video ini yaitu materi matematika sekolah menengah pertama, yaitu pada materi bangun ruang. Yang pada kali ini, materi ini ada pada SMP kelas 8. Seperti itu ya. Sudah banyak sekali kita ketahui kan kalau bangun ruang itu apa sih? Mungkin yang banyak kita ketahui tentang bangun ruang yaitu ke arah contohnya ya. Misalkan contohnya dari bangun ruang itu apa? Banyak. Ada kotak makanan, ada rumah, itu termasuk bangun ruang juga. Bola, kemudian tabung gas, kemudian apalagi mobil dan lain sebagainya, kan banyak contoh dari bangun ruang itu ya. Namun dalam materi kelas 8 SMP ini kita membahas lebih detail apa sih bangun ruang itu, kemudian apa saja jenis-jenis bangun ruang, kemudian macamnya apa saja, terus rumusnya untuk mencari volume, luas permukaan, kemudian untuk mencari diagonal bidang diagonal, itu seperti apa nanti akan kita bahas dalam video ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan pertama kali terkait definisinya dulu. Mungkin dari definisinya teman-teman sudah banyak mengetahui apa sih bangun ruang. Nah, bangun ruang adalah bangun yang memiliki 3 dimensi. Maksudnya 3 dimensi di sini, kalau kita melihat sebuah bangun ruang atau sebuah contoh bangun ruang, itu real bisa berdiri gitu loh. Yang saya ketahui seperti itu, definisi dari 3 dimensi. Jadi ketika sebuah barang yang memiliki 2 dimensi kan seperti contohnya kertas ataupun papan, sajadah ini, atau
jam itu kan hanya 2 dimensi ya. Maksudnya 2 dimensi di sini hanya tipis gitu loh. Maksudnya tipis itu hanya terdapat kalau nggak panjang ya lebar seperti itu ya. Tidak bisa 3D atau 3 dimensi, itulah biasanya kan kita sebut 3D. Nah, 3 dimensi di sini yang dimaksudkan adalah kalau misalkan dalam bangun kubus yaitu ada panjang, lebar, dan juga tinggi. Dan barang itu memang nyata dan bisa kita lihat, itu yang dimaksudkan 3 dimensi. Nah, selanjutnya pengertian lebih dalamnya mengenai bangun ruang akan kita bahas setelah ini. Kemudian untuk contoh-contoh dari bangun ruang sendiri kan sudah saya sebutkan di awal tadi. Dan untuk macam-macam dari bangun ruang. Macam-macam dari bangun ruang itu ada 2. Yang pertama ada bangun ruang sisi datar dan juga bangun ruang sisi melengkung. Kan ini ada 2 bab ya. Yang akan kita bahas dalam video ini hanya satu saja, yaitu bangun ruang sisi datar. Seperti contohnya kubus, balok, prisma, limas. Itu merupakan contoh-contoh dari bangun ruang sisi datar. Karena tidak ada sisi melengkung di dalam bangun ruang yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi itu. Kemudian contoh dari bangun ruang sisi melengkung ya berarti sisa dari contoh-contoh tadi seperti tabung, kemudian kerucut, bola. Itu kan rata-rata bangun ruang itu memiliki sisi yang melengkung. Jadi bisa dikatakan bangun datar itu memiliki 2 macam, yaitu yang pertama bangun ruang sisi datar dan kemudian bangun ruang sisi melengkung. Nah, untuk materi pertama yang akan kita bahas kali ini yaitu kubus. Teman-teman kan sudah banyak mengetahui ya, apa itu kubus. Kubus adalah sebuah bangun ruang yang memiliki 6 sisi yang sama besar. Di mana sisi-sisi tersebut yaitu berupa persegi. Yaitu ada persegi dijajar ada 6. Nah, kemudian digabungkan menjadi satu, yaitu menjadi sebuah bangun ruang kubus. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan ini sebuah bangun ruang kubus. Ciri-ciri yang paling mencolok dari kubus ini yaitu sisi-sisinya sama panjang. Misalkan sisi ini memiliki panjang 6, yang ini juga 6, ini 6, ini 6. Jadi semua sisi dalam kubus itu memiliki panjang yang sama. Mohon maaf, semua rusuk. Ya, kalau sisi kan misalkan dalam bangun datar. Nah, ini sisi, ini juga sisi. Tetapi kalau dalam bangun ruang, sisi itu merupakan salah satu bagian ini. Jadi ini terdapat 6 sisi dalam sebuah kubus. Seperti itu ya. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, kubus ini memiliki 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, langsung saja. Biasanya dalam soal itu yang banyak sekali ditanyakan dalam bangun kubus ini, biasanya bagaimana cara kita mencari volume. Jadi untuk volume kubus ini bisa kita cari dengan cara mengalihkan rusuk-rusuknya, yaitu kan ini kan memiliki rusuk 6 ya. Jadi kan yang sini 6, ini 6, naiknya juga 6. Berarti rumus
dari volumenya, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Gampangnya, volume itu adalah isi. Misalkan saya contohkan di sini botol. Ada sebuah botol. Botol ini kosong. Kemudian kita isi air sampai penuh. Nah, airnya ini merupakan volume dari sebuah botol tadi. Sama juga halnya dengan kubus. Misalkan kubus ini sampai diisi air full. Nah, itu merupakan volume dari kubus. Dengan rumus yaitu sisi dikalikan sisi kan sisinya sama. Jadi enak kita menghitungnya. Jadi 6 dikalikan 6 dikalikan 6. Hasilnya yaitu 216. Jangan lupa satuannya kalau volume cm kubik atau terserah lah. Biasanya kebanyakan kalau volume menggunakan cm. Tapi yang harus kita ingat yaitu satuannya harus berupa angka 3, yaitu kubik. Itu cara mencari volume kubus. Jadi caranya sisi, kan kalau kubus pasti sama ya, berarti sisi 6 dikalikan 6 dikalikan 6. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai luas permukaan. Apa sih yang dimaksudkan dengan luas permukaan? Luas permukaan yaitu selimut, yang mungkin ada dari teman-teman yang belum mengetahui ya apa itu luas permukaan, yaitu selimut. Kan ini kan ada 6 sisi. 6 sisi dari persegi ini. Nah, bagaimana cara kita untuk menutup seluruh sisi itu? Yaitu dengan menghitung luas permukaan tadi. Jadi misalkan ada sebuah botol. Saya contohkan botol lagi ya. Ada botol. Kemudian botol ini kita lapisi, ingin kita lapisi dengan sebuah kain atau apa. Nah, lapisan kain itu berapa sih luasnya untuk melapisi seluruh botol itu? Nah, itu merupakan luas permukaan. Nah, di sini kan ada 6 sisi ya, dan satu sisinya itu memiliki panjang rusuk 6 dan 6. Sehingga cara mencari luas permukaannya, luas permukaan. Sehingga untuk mencari nilai luas permukaan ini, kita cari salah satu luas dari sisi ini. Misalkan sisi yang paling depan, 6 kali 6 berapa? 36. 36. Kemudian dikalikan dengan 6. Kenapa kok 6? Karena total dari semua sisi ini, maksudnya semua sisi dari kubus ini adalah 6. Berarti tetap nilainya sama dengan volume 216. Ya kan? Ya. 216, namun satuannya berbeda, yaitu cm persegi. Cm persegi. Ya. Sudah. Jadi saya ulangi lagi, untuk luas permukaan yaitu selimut dan satuannya yaitu cm persegi, lambangnya angka 2. Dan kalau volume itu cm kubik yang dilambangkan dengan angka 3. Ini hanya mengulang saja ya, karena materi kubus untuk mencari volume dan luas permukaan ini adalah materi SD. Nah, kemudian apa sih perbedaan materi bangun ruang SD dengan SMP seperti itu ya? Untuk materi bangun ruang SMP, kita lebih mendalami atau mencari luas-luas dalam kubus ini. Misalkan dalam soal nanti biasanya itu ya, yang ditanyakan berapa panjang ini,
panjang dari diagonal sisi, kemudian panjang diagonal ruang, kemudian misalkan di sini berapakah luas bidang diagonal, itu yang akan ditanyakan di materi bangun ruang pada jenjang SMP. Nah, kita ambil contoh sebuah persegi yang kita ambil dari salah satu sisi dari kubus. Satu persegi ini kan terdiri dari 4 sisi, yang dimana dalam kubus itu terdiri dari 4 rusuk, seperti itu ya. Nah, ini kan panjangnya 6, ini juga 6. Yang menjadi pertanyaan, berapakah panjang ini? Dari sini ke sini atau dari sini ke sini? Nah, itu yang biasanya ditanyakan pada bangun ruang atau materi yang ada di sekolah menengah pertama. Sama halnya dengan ini, kan kita pecah menjadi satu bagian saja agar lebih mudah saja, seperti itu. Nah, untuk mencari panjang ini, kita menggunakan teorema Pythagoras, di mana kalau misalkan A kuadrat sama dengan akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini teorema dari Pythagoras. Sehingga misalkan ini A, ini B, ini C. Sehingga untuk mencari panjang ini, A kuadrat sama dengan akar dari berapa? 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 6 kuadrat berapa? 36 ditambah dengan 6 kuadrat 36. Sehingga akar dari 72. Kan akar dari 72 kan tidak bisa ya. Jadi panjang ini itu sama dengan akar 72. Tetapi kan aneh kalau misalkan kita menuliskan 72 atau akar 72. Sehingga harus kita pecah atau kita sederhanakan. Ya, di sini aja. Akar 72. Kita pecah. Menjadi 36 dikali 2. Bisa kan? Kalau misalkan 72 kita pecah menjadi 36 dikali 2 kan sama saja hasilnya. Nah, 36 ini berapa? Akar dari 36. Akar dari 36 yaitu 6. Akar 2. Akar 2-nya tetap, soalnya 2 itu tidak bisa diakarkan. Kecuali kalau 36 ya. Berapa kali berapa hasilnya 36. Kan berarti 6 dikali 6. Nah, itu bisa kita ketahui hasilnya. Namun kalau 2 kan berapa kali berapa dan angkanya itu harus sama. Kan susah. Jadi tetap saja. Berarti panjang dari sisi yang ini adalah 6 akar 2. Saya tulis di sini ya. Berarti panjang dari diagonal sisi sama dengan S akar 2. Kubus ya. Kan sama saja. Ini 6. Loh kan? Berapapun nilai dari sisi itu, nanti kalau misalkan kita ditanya untuk mencari berapakah nilai dari diagonal sisi, berarti S-nya, sisinya berapa? Kalau kubus kan pasti semua sama ya. Sisinya misalkan 6, berarti 6 akar 2. Lanjut. Kemudian
Saya tulis juga aja volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi luas permukaan. Ini berarti 6 kali S kali S. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas yaitu panjang dari diagonal ruang. Misalkan sebuah kubus. Apa sih diagonal ruang itu? Diagonal kan pasti kan miring. Berarti kalau diagonal ruang itu dari pojok ke pojok. Atau dari sini ke sini. Kemudian bisa dari sini ke sini, itu juga merupakan diagonal ruang. Ini panjangnya. Dan diagonal ruang pada kubus ada 4. 1, 2, 3, 4. Sini ya, bisa dibayangkan kan? Nah, ini kan kalau kita pecah menjadi sebuah bentuk segitiga sama mohon maaf, segitiga siku-siku ya. Seperti ini kan kalau misalkan dari sini. Nah, ini kan tengahnya loh. Nah, kan kalau kita pecah yang ini, bagian ini, kemudian yang panjang diagonal ruang ini, kemudian panjang sisinya ini, ya kan? Nah, kemudian bagaimana sih cara mencari panjang dari diagonal ruang? Caranya sebenarnya kalau dirumuskan itu cukup mudah, yaitu saya tulis saja dulu ya, diagonal ruang. Ini sisi akar 3. Jadi sebenarnya untuk mencari diagonal ruang itu gampang saja sih. Jadi sisi akar 3. Tapi bagaimana cara kita untuk mengetahui bagaimana asal mulanya? Kok bisa sih sisi akar 3? Kita pecah di sini ya. Kan ini tadi kan panjang ini. Dan ini sebuah kubus. Panjang ini tadi berapa? Misalkan 6 ya. 6 berarti ini 6. Kemudian ini mohon maaf, 6 akar 2 ya. Kemudian ini 6. Kembali lagi ke teorema Pythagoras. Untuk mencari nilai ini, yang panjang diagonal ruang ini, kita terapkan teorema Pythagoras yang tadi, yaitu A kuadrat sama dengan A sama dengan akar dari B kuadrat tambah C kuadrat. Ini teorema Pythagoras. Untuk mencari nilai ini sama aja. Misalkan ini kita anggap A. Berarti A sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Berapa? Akar dari 6. 6 kuadrat berapa? 30. 6 dan ini 72, ya kan? Ya. Nah, kita jumlahkan. Hasilnya yaitu 108. Akar dari 108. Nah, 108 ini kan bisa kita ubah menjadi 36 dikali 3 toh. Coba kalau tidak percaya nanti bisa
108 ini kan bisa kita ubah menjadi 36 dikali 3 toh. Kalau tidak percaya nanti bisa hitung sendiri. Nah, 36 akar dari 36 berapa? 6. Akar 3 sama aja sih. Jadi untuk mencari nilai diagonal ruang itu cara cepatnya ya kalau dalam kubus yaitu sisi dikalikan akar 3, seperti itu aja. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mencari bidang diagonal. Untuk mencari bidang diagonal. Apa sih bidang diagonal itu? Bentar, saya hapus dulu. Bidang diagonal, misalkan sebuah kubus. Nah, apa itu bidang diagonal? Bidang diagonal yaitu dari ini ke sini. Jadi ini ya. Biasanya dalam pertanyaan atau dalam soal itu lebih banyak membahas tentang ini. Bidang diagonal yaitu sebuah bidang dari diagonal sisi, kemudian sisi, diagonal sisi, dan juga sisi. Biasanya dalam pertanyaan itu pasti ditanyakan kalau misalkan kita membahas mengenai kubus. Berapakah luas dari bidang diagonal pada kubus yang memiliki sisi 5 misalkan. 5. Berapakah luasnya, luas bidang diagonalnya? Berarti apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Itu yang pertama, kita mencari nilai dari panjang diagonal sisi. Sudah kita ketahui kan bagaimana caranya mencari diagonal sisi, yaitu sisi akar 2. Berarti panjang diagonal sisi ini yaitu 5 akar 2. Ini diagonal sisi. Kemudian untuk panjang ini berapa? Untuk panjang dari sisinya 5 kan? Berarti dikalikan 5. Dan yang sudah kita ketahui ini kan bentuknya persegi toh. Mohon maaf, bukan persegi sih, lebih ke bujur sangkar. Nah, kalau kita pecahkan berarti bentuknya kotak gini. Bentuknya persegi 4. Ya kan, sama. Ini panjangnya 5 akar 2. Kemudian ini 5. Ini sama 5 akar 2, ini 5. Nah, sudah banyak kita ketahui bagaimana cara untuk mencari luas kubus. Luas kubus kan ini dikalikan ini. Berarti berapa untuk luas dari bidang diagonal? Berarti 5 akar 2 dikalikan 5. Berarti 25 akar 2. Ini kan sama saja dengan 5 akar 2 toh. Mohon maaf, 20. Betul. Nah, berarti cara cepatnya untuk mengetahui berapakah bidang diagonal yaitu dengan sisi dikali sisi dikali akar 2. Ini cara cepatnya. Mungkin ini yang bisa kita bahas untuk kubus, bangun ruang kubus, yaitu dimana untuk mencari diagonal sisi, saya ulangi lagi, diagonal sisi, yaitu cara cepatnya sisi dikalikan akar 2, kemudian volume atau isi dari
kubus itu untuk mencarinya, yaitu dengan sisi dikalikan dengan sisi. Kemudian luas permukaan atau selimut bisa kita cari dengan 6 dikalikan sisi karena semua sisi dalam kubus totalnya ada 6. Selanjutnya untuk diagonal ruang. Dari pojok ke pojok, berapakah panjang dari diagonal ruang? Ini panjang ya? Panjang diagonal ruang. Berarti sisinya berapa dari kubus itu? Dikalikan dengan akar 3, berarti itu sudah hasilnya. Kemudian bidang diagonal. Bidang diagonal ini seperti yang saya jelaskan, ini berbentuk persegi panjang. Cara untuk mencari bidang diagonal yaitu luas ya. Luas. Yaitu sisi dikalikan akar 2. Ini diagonal sisi dalam satuan sentimeter, kalau misalkan dalam satuan sentimeter. Kemudian volume ini sentimeter kubik. Luas permukaan sentimeter persegi, panjang diagonal sentimeter, kemudian luas sentimeter persegi. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk materi yang pertama, yaitu pada bangun ruang kubus. Kemudian saya akan menambahkan sedikit bagaimana cara mencari volume sebuah bangun ruang dengan cara yang cepat dan juga instan. Sebenarnya ini bisa diberlakukan untuk semua bangun ruang ya. Jadi rumusnya seperti ini. Volume yaitu luas alas dikalikan tinggi. Ini sudah merupakan cara cepat untuk mencari sebuah volume bangun ruang. Misalkan contoh, terdapat balok. Ini panjang, dengan panjang misalkan 5, 10, ini 3 misalkan. Kok 10? Aneh ya. Ini berarti 4, tingginya 3. Bagaimana cara mencari volume dengan cara ini? Berarti kan luas alas. Luas alasnya berbentuk apa? Persegi kan? Luas persegi, luas alas. Luas persegi, panjang kali lebar. Berarti 5 dikalikan 4. 5 dikalikan 4, 20. Dikalikan tingginya 3. Kan intinya sama aja dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu 5 dikalikan 4 dikalikan 3, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, kan intinya sama saja. Tidak hanya berlaku untuk balok saja sebenarnya, namun juga berlaku untuk bangun-bangun ruang yang lain, seperti misalkan kubus juga berlaku. Kemudian prisma segitiga, misalkan seperti ini. Ini alasnya berbentuk segitiga. Berarti nanti luas alas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi, dikalikan dengan tinggi dari prisma itu. Kemudian juga ada limas, misalkan limas ya. Limas. Nah, luas alasnya berapa? Luas alasnya kan persegi, berarti ini dikalikan ini, kemudian dikalikan tingginya yang tengah ini. Seperti itu. Ini merupakan cara cepat untuk mencari sebuah volume bangun ruang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan juga banyak sekali kata-kata saya yang salah dalam menjelaskan materi bangun ruang ini. Saya mohon maaf.
Mungkin ini yang bisa saya jelaskan karena juga durasi yang terbatas dan waktu yang terbatas pula. Oleh karena itu, untuk menyambung materi tentang prisma dan juga limas akan kita sambung di video selanjutnya. Dan saya juga tidak menyangka ternyata saya menjelaskan balok dan juga kubus saja sudah lama seperti itu, dengan durasi yang panjang seperti ini. Dan saya juga terima kasih bagi teman-teman atau siapapun yang menyaksikan video ini mulai awal sampai terakhir. Saya juga berterima kasih kepada dosen saya yang sudah memberikan tugas ini, dan harapan saya untuk kedepannya saya bisa menyampaikan materi mungkin bisa lebih jelas dari ini ya, atau bisa lebih detail dari ini sehingga penjelasan saya mudah dipahami baik oleh siswa maupun oleh siapapun viewer yang melihat video ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.